Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di podcast Koren, podcast psikologi keren yang membahas seputar informasi menarik mengenai psikologi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, aku Anissa Nasabita atau teman-teman bisa panggil aku dengan akrab dengan panggilan Caca. Aku yang akan menemani teman-teman selama 10 menit ke depan. Jadi kali ini kita bakal bahas mengenai zodiak nih. Kita judulnya hari ini mengenal kepribadian lewat zodiak. Bisa atau enggak ya? Nah, biar kita enggak memakan waktu lebih banyak lagi, langsung aja kita bahas karena teman-teman udah pasti paham kan ya yang namanya zodiak karena udah banyak banget bertebaran mengenai zodiak ini di media sosial. Kayak zodiak apa hari ini, zodiak kamu apa berdasarkan tanggal lahir, dan lain sebagainya. Tapi emang iya bisa ngelihat kepribadian lewat zodiak? Pasti teman-teman penasaran, jadi simak sampai akhir ya. Nah, biar nggak bertanya-tanya lagi, aku langsung jelasin aja ya tentang zodiak. Apa sih itu zodiak? Jadi zodiak ini termasuk ke dalam salah satu ilmu astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, karena keduanya ini berbeda. Kalau bisa disimpulkan, astrologi itu ilmu yang mempelajari tentang benda langit yang mempengaruhi seseorang ataupun yang menyertai seseorang gitu. Kalau misalkan astronomi itu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit maupun luar angkasa. Jadi kayak fenomena-fenomena yang ada di luar angkasa itu masuknya ke astronomi. Sedangkan kalau astrologi ini mempelajari pengaruh dari benda langit terhadap seseorang gitu teman-teman. Jadi beda ya kalau zodiak ini masuknya ke dalam astrologi. Nah, dikutip dari Zenius.net, kata zodiak ini berasal dari Yunani ternyata teman-teman, yaitu zodiakos, kikos yang artinya lingkaran hewan. Nah, kata zodiak ini pertama kali muncul pada sebuah manuskrip Yunani abad pertengahan. Tapi info menariknya, walaupun katanya ini berasal dari Yunani, tapi yang pertama kali mengusung konsep zodiak ini adalah bangsa Babilonia, yaitu pada abad ke-5 sebelum Masehi, pada akhir abad ke-5 ya. Nah, kata bangsa Babilonia ini sebenarnya zodiak itu ada 13. Ada 13, tapi kebetulan karena bulan kita cuma sampai 12, sehingga yang diakui atau yang dianggap cuma 12 zodiak, yaitu ada Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, dan Capricorn gitu teman-teman. Nah, ada lagi nih info menariknya. Jadi bangsa Babilonia ini menamai zodiak ini berdasarkan dari resep pengobatan, teman-teman. Jadi mereka tuh percaya kalau misalkan beda bulan, beda zodiak, beda juga resepnya. Jadi misalnya gini, kita lagi ada di bulan November nih, November akhir. Berarti ini lagi menunjukkan zodiak Sagittarius kan. Nah, mereka bakal ngasih orang-orang itu sesuai dengan resep yang ada di bulan Sagittarius gitu, yang ada di zodiak Sagittarius, yaitu kepala, sayap, dan darah burung anzu. Jadi terserahlah mereka mau sakit kepala, sakit perut, sakit kaki, mereka bakal tetap kasih resep sayap, darah, dan kepala burung anzu tadi. Karena ini lagi ada di akhir November gitu, karena ya lagi jadwalnya gitu loh. Jadi mau sakit apapun, resepnya tetap itu. Terus gimana sih kok bisa bangsa Babilonia ini menyimpulkan bahwa zodiak ini bisa mempengaruhi kepribadian seseorang? Nah, jadi seperti yang udah aku bilang di awal tadi, kalau misalkan zodiak ini termasuk salah satu ilmu astrologi, yaitu mereka meyakini bahwa kedudukan benda langit mempengaruhi seseorang. Jadi mereka tuh percaya kalau misalkan seseorang yang lahir itu disertai dengan kedudukan benda langit. Jadi kepribadiannya itu akan menyesuaikan dengan benda langit yang menyertainya gitu teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari konsep astrologi tadi, sebenarnya ini tuh sudah bisa disimpulkan kalau misalkan teori ini tuh tidak benar ataupun ini cuma sebatas ramalan gitu ya. Karena posisi benda-benda langit itu nggak mempengaruhi seseorang, teman-teman. Contohnya aja kayak misalkan matahari nih. Matahari itu nggak mempengaruhi kepribadian kita, yang mempengaruhi itu justru kayak dia mempengaruhi iklim, mempengaruhi cuaca, musim, dan lain sebagainya gitu.
Tapi kenapa sih banyak banget orang-orang yang percaya kalau misalkan zodiak ini bisa mempengaruhi kepribadian? Nah, orang-orang yang percaya itu, mereka itu terkena yang namanya Barnum Effect. Apa sih Barnum Effect itu? Jadi dikutip dari Kamus American Psychology Association atau APA, Barnum Effect adalah kecenderungan untuk mempercayai prediksi yang tidak jelas atau samar-samar gitu. Atau mempercayai deskripsi kepribadian yang bersifat umum. Jadi deskripsi kepribadian ini tuh bisa semua orang rasain, nggak cuma kamu doang gitu. Makanya kamu bisa ngerasa ini kamu banget, padahal nggak gitu juga nggak sih? Semua orang juga merasakan gitu. Dan lagi, Barnum Effect ini udah ada penelitiannya. Jadi ada seorang ahli psikologi yang bernama Bertram R. Forer, dan beliau ini melakukan penelitian pada tahun 1984 untuk membuktikan teori dari Paul Everett yang mengusung pertama kali Barnum Effect ini, teman-teman. Jadi, penelitian ini tuh dilakukan kepada muridnya, karena kebetulan Bapak Forer ini merupakan seorang yang mengajar ilmu psikologi di LA. Jadi, beliau ini memberikan tes kepribadian kepada murid-muridnya. Jadi kayak, ayo silakan kamu tes kepribadian kamu nih, gitu. Nah, setelah muridnya ini selesai melakukan tes kepribadian, Bapak Forer ini bukannya menganalisis selayaknya seorang psikolog profesional, beliau malah asal comot aja analisisnya dari koran astrologi gitu. Jadi muridnya ini di-prank sama Bapak Forer ini gitu. Dan setelah hasil ini dibagikan kepada murid-muridnya, hasil analisis yang asal-asalan tadi dibagikan, Bapak Forer ini minta, ayo kalian kasih rating bintang 0 sampai 5. Beliau bilang kayak gitu. Untuk menguji bahwa murid-muridnya ini merasa ini deskripsinya akurat nggak ya dengan diri kita gitu. Kayak memberi rating, kayak kita ngasih rating ke Shopee ataupun Gojek dan lain sebagainya lah ya. Nah, ternyata hasil dari ratingnya ini gede, teman-teman. Itu ratingnya 4,26. Yang artinya 4,26 per 5 itu cukup tinggi ya, angka yang cukup tinggi. Atau bisa disimpulkan bahwa hasil asal-asalan ini, hasil analisis yang dicomot dari koran tadi, dianggap akurat oleh murid-muridnya tadi. Dan padahal analisis ini tuh bersifat umum, seperti yang udah kita katakan sebelumnya. Ini tuh cuma deskripsi umum gitu. Kayak Anda memiliki kecenderungan mengkritik diri sendiri. Terus Anda kadang-kadang ekstrovert, tapi kadang-kadang Anda juga introvert gitu. yang mana kalau misalkan kita telaah, ya kayaknya semua orang juga merasain itu nggak sih? Kayak kadang-kadang saya pengen ngomong aja terus, kadang-kadang saya diem aja terus. Kayak semua orang pasti merasakan itu kan. nah, jadi itu cuma deskripsi umum dari kepribadian seseorang, bukan deskripsi tentang yang kayak menyusut gitu, yang memang khusus dia aja gitu. Dan lagi, Bapak Forer ini tuh nggak cuma melakukan sekali penelitian, tapi dia mencoba ratusan kali penelitian yang kayak gini, teman-teman. Selama 4 tahun, jadi 4 tahun muridnya ini di-prank sama Bapak Forer. Dan mereka sampai 4 tahun itu juga ngasih rating, tetap di atas 4, tetap mereka bilang bahwa ini tuh akurat dan sesuai dengan saya. Setelah dari memberikan rating dan lain sebagainya tadi, akhirnya Bapak Forer ini menyimpulkan bahwa seringkali kita menganggap hal ini tuh gue banget gitu. Padahal ya nggak kamu doang, ini deskripsi umum gitu lah, yang semua orang juga punya dan semua orang mungkin ngerasain gitu. Dan kenapa kita nerima aja dan kita merasa akurat? Karena kata Bapak Forer, manusia itu cenderung menerima apa yang ia anggap benar gitu, teman-teman. Jadi udah ada penelitiannya ya, dan cukup jelas, bahkan dilakukan ratusan kali sama Bapak Forer ini. Nah, sebenarnya para psikolog itu sudah pernah, teman-teman, berusaha untuk mengetahui, emang iya kalau misalkan kita tuh bisa ngelihat kepribadian lewat zodiak. Udah pernah nih, udah pernah melakukan usaha untuk meneliti mengenai zodiak ini gitu. Nah, tapi lagi-lagi penelitian ini tuh dilakukan pada masa prailmiah, di mana periode perkembangan awal psikologi benar-benar jauh dari kata ilmiah gitu, benar-benar
jauh dari kata memadai gitu, teman-teman. Nah, bahkan teori-teori ini juga ditentang sama para ahli psikologi modern, ya gitu ya teman-teman. Apalagi kita, di agama Islam, juga dilarang untuk mempercayai zodiak, karena zodiak ini cuma sebuah ramalan, dan kita nggak boleh percaya sama ramalan tersebut. Seperti yang ada pada hadis, yang berbunyi barang siapa yang mendatangi seorang peramal lalu menanyakan kepadanya tentang satu ramalan, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi bisa kita pastikan bahwa seseorang yang mempercayai zodiak, sio, dan ramalan lainnya itu nggak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, jadi gitu teman-teman. Kesimpulannya, kita nggak bisa serta-merta menyatakan bahwa misalkan kita bisa ngelihat kepribadian kita melalui zodiak. Mana lagi cuma mengklasifikasikan kepribadian manusia berdasarkan dari 12 golongan ataupun 12 zodiak. Dan juga hal ini ditentang sama ajaran agama kita, agama Islam. Dan perlu diingat juga teman-teman bahwa setiap manusia itu unik dan kita punya ciri khas karakteristik kepribadian kita masing-masing. Jadi nggak bisa diklasifikasikan cuma berdasarkan zodiaknya. Kayak masa sih zodiak kita sama ya berarti kepribadian kita sama? Nggak bisa gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kamu emang mau cek kepribadian kamu, kamu bisa lakukan tes-tes psikologi dengan alat tes yang bersifat ilmiah dan terstandarisasi. Karena saat ini tes psikologi itu sudah bersifat reliable, yang artinya mau berapa kali pun kamu cek, kamu tes kepribadian, hasilnya bakal tetap sama. Memang menunjukkan kepribadian kamu gitu. Berbeda dengan zodiak yang berubah-ubah setiap hari ataupun setiap bulannya. Nah, gitu guys penjelasan dari aku seputar melihat kepribadian lewat zodiak. Sampai jumpa lagi. Kalau misalkan ada podcast lagi, teman-teman boleh tonton ya, karena bakal memberikan informasi yang menarik seputar psikologi. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa. Ketemu lagi kita di podcast Koren, podcast psikologi keren. Assalamualaikum.